cakep deh. Di tangan Nile lumayan merepotkan dan tidak akan dibiarkan terbuka lagi Om. Yap. Merepotkan pastinya buat Alex Slot yang tadi memang cukup licin dari Nile-nya. Meskipun ya ada kesalahan yang buat, tapi ya di respect ban. Kali ini sudah terbuang dan untuk hero dari Nile sendiri apakah setelah Alex Slot jadi ban bisa Shin bisa jadi pilihan juga. Nile atau kita akan melihat hal yang sama mungkin kondisinya Baxia versus Frederick itu masih mungkin juga terjadi, dan bahkan ya Akai kan sempat dibawakan juga dengan Bigetron by Factory. Jadi masih cukup besar chance-nya dan masih cukup fleksibel sebenarnya untuk pick dan pick yang akan kita lihat di game yang kedua. Tapi yang pasti nih ya, EVOS David sangat suka untuk pemain Cheese dari hari kemarin gitu. Cheese ya, aku menunggu lagi sih setelah tadi Hellcard yang muncul di pick terakhir. Tapi mungkin nggak bisa terlalu ekstrim dan One terlepas. One lepas Om. Ya ini pemandangan yang langka juga, tapi wajar sih dengan Bigetron adalah satu tim yang paling sering dan bahkan ya dua pick dari One ini dilepas ketika berjumpa dengan Bigetron. Jadi Bigetron mereka lah yang melepaskan One. Jadi mereka juga seakan-akan sudah punya jawaban untuk One. Nah itu mereka akan cerita atau mereka akan coba buat lagi dari sini dan mereka akan nanti. Yap, tapi Varsha ini juga salah satu yang bisa ngejawab One lah ya, bisa di zoning juga. Tapi benar dengan adanya Bigetron yang ngelepasin One terus ya, kalau nggak salah terakhir waktu lawan sama Navi Shive kalau gitu yang pakai One, dan ini pemandangan yang cukup jarang seperti apa yang David sampaikan juga. One yang akhirnya menjadi priority ini untuk Erlan yang bahkan di game pertama ini kan menjadi MVP, dan apakah dengan hero yang bisa kita katakan ini lagi bener-bener di respect terus-terusan bisa nggak bawa juga EVOS untuk bisa menguasai permainannya Nevin. Ya, tapi nggak bisa sendiri ya untuk One sendiri. Harus punya skill frontlaner yang kuat juga. Ada beberapa efek tambahan mungkin yang nanti bisa mempermudah bagaimana One untuk mengeluarkan ultimate untuk combo outcome-nya juga. Dan sekarang Gatot Kaca akan jadi salah satu opsi yang bagus untuk memenuhi kriteria tersebut. Dan ini dia debut pick lagi Kadita muncul dari EVOS. Cheesepick yang diharapkan Om nih, masuk gak dia Om? Masuk dong. Kayak jarang kan kita lihat kayak EVOS bermain seperti ini juga. Dan ada Kadita yang bisa berhadapan dengan Parsha pastinya. Duo pick itu sebenarnya ya kalau Gatot Kaca masih flex ya, tapi kemungkinan besar bakal dipakai menjadi roamer juga. Jadi mereka sudah cukup strong. Tinggal ya memainkan lagi satu tag jungler yang bisa dibawakan mungkin Frederick ya. Jadi ini lebih memanjakan saja biar One yang menjadi ujung tombol nanti. Karena kita melihat ya untuk yang dipecahkan Winter's Point yang jelas targetnya sudah ada di sana. Ada Hylos yang cukup mudah untuk target. Dan ini berarti dari Nanael yang harus berhati-hati juga, jangan sampai Nanael terbuka sendirian dan langsung terangkap dengan Kadita. Ya, saya sih spesifiknya soalnya bener-bener masif banget, dan memang kalau lihat ke arah beberapa opsi banning ya, udah ada Haris tadi ditutup oleh pemain dari EVOS, dan buat Bigetron kira-kira kali ya, dan ternyata ditutupnya di fase banning yang kedua, membuat tidak akan ada power pick off tambahan karena udah kebayang ya bagaimana burst damage Kadita dan juga kali ya kalau misalnya digabungkan di suatu waktu yang sama. Tapi seperti yang kita tahu sebenarnya hero pick off juga masih ada beberapa nggak sih Ul? Iya sih, masih ada Chow sebenarnya kalau misalkan emang mau main pick off juga. Tapi sebenarnya ini saling react ya untuk draftnya, kayak Parsha oke lah, dia bakal coba untuk nge-zoning dari One juga, tapi jangan lupa kan Parsha juga tidak akan ngerasa aman secara luasa loh, karena Kadita bisa flanking, Gatot Kaca bisa cancel juga. Tapi untuk sekarang Akai dulu yang sudah di-ban sama Bigetron by Vitality meminimalisir lagi opsi untuk bisa membawakan tank jungler dari Albert, karena cukup sukses tadi di game 1 dengan Baxianya. Biar kita tahu hero dari Eman yang akan jadi target terlebih dahulu Om. In the relentless flow of time's continuum, Berhadapan dengan One that breaks the tapi tide. One harusnya nggak terlalu bisa mungkin melepaskan damage dengan enak ya, karena ada Arlot, ada Parsha, bisa langsung ke belakang. Tiga-tiganya bisa langsung fokus ke One. Tinggal siapa yang bakal jadi badan dulu. Kalau hanya Gatot Kaca mungkin kurang cukup, tapi kalau mereka juga membawakan ada Glue dan Frederick, wah ini akan menjadi ujung tombak full ada di Erlan. Jadi apakah memang itu yang bakal di-provide atau Albert juga akan dibiarkan jadi salah satu ujung tombaknya? Nasib misalnya, masih ada
Hayabusa ya kalau berani bermain dengan resiko. Atau kalau yang lebih safety udah jelas, Frederick yang bisa dimainkan oleh EVOS. Oke, dan ya Frederick yang benar-benar akan muncul, tapi kali ini bukan dengan blue, melainkan dengan lampu-lampu. Itu tetap sih dengan konsep ya cukup mirip ya. Area frontnya akan dibuat setebal mungkin, sesulit mungkin untuk bisa ditembus. Di bagian belakang, output damage yang masif Kadita yang bisa memberikan power pick off-nya. Ini udah dibawa, dan ternyata pick off-nya malah ada di tangan dari Bigetron Wave. Ini gold lane berarti siapa? Coba kita tanya ya, Coach Bob. Unik lagi ya, ternyata sepertinya kemungkinan bakal ada Arlott gold lane yang bakal kita lihat. Wah, Dan sepertinya wow, kejutan kembali ditunjukkan. Bukan dari Cispiga tapi dengan flex roll-nya juga yang sudah akan kita saksikan. Tapi Kadita yang muncul, targeting lini belakang sudah akan menjadi satu yang hal diinginkan juga oleh Kadita. Dan apakah ini akan menjadi satu sama ataukah EVOS akan langsung bisa menutup gamenya dengan 2-0? Dan kita akan cari tahu siapakah yang akan menjadi gold laner di teman-teman Bigetron dan juga EVOS, karena ini akan menjadi sebuah pertemuan yang cukup menarik karena kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Dan ternyata Eman dengan Chow-nya, Nevin. Eman dengan Chow gold lane ya. Benar-benar bakal bermain dengan adu mekanik menghadapi one-one. Ini akan jadi sangat beresiko sampai nanti di arah laning bisa akan dikuasai, karena memang sebagai fighter dia akan lebih susah dibandingkan one-one. Tapi nggak bisa buru-buru dulu, kita bakal melihat juga dari rotasi di area mid lane ya. Melihat dengan hadirnya Kadita, ada satu tugas besar dari EVOS. Mereka harus bisa menangin objektif turret. Kalau misalnya ini bermain dengan inisiasi pick off bawah. Ya, apalagi untuk turret bagian midnya ya. Dan ya kapan lagi nih kita melihat Eman bermain dengan Chow juga. Tapi satu kondisi ya kalau kita lihat dari Eman ya, ini klinik nih, kita bicara klinik. Eman pakai skip DOF loh. Oke. Tapi ya itu masalah yang nanti dulu, karena jarak dekat menjadi masalah buat Eman. Iya ya, karena emang kalau kita ngomongin range pastinya akan dimenangkan oleh seorang one-one. Meskipun memang range-nya gak terlalu jauh, tapi kalau untuk menghadapi melee hero yang akan menempel ke badan lawannya, ini akan cukup mudah. Tapi bergantung juga sebenarnya kepada follow up yang nanti bisa diberikan. Ingat rotasi dengan hadirnya Farsha di area mid lane, ini berarti membuat dari Bigetron by Fatality mereka sangat fleksibel mau rotasi ke area bottom lane atau sepertinya juga rotasi ke area atas. Ini bisa cukup diprioritaskan dengan pertemuan dari beberapa pemain, Albert dan juga tadi Nail yang sempat muncul. Tapi ini sebenarnya konsepnya mirip-mirip Ruby Gold Lane ya. Cuman gantinya ini Chow yang memang punya sisi tapi single target. Berarti titik tumpu dari damage dealernya ini bakal ada di Nail dan juga Moreno. Ya kan masalah saat ini kita bicara single target kan. Ada di power. Jadi nggak terlalu masalah juga sebenarnya buat Eman. Ini pada kayaknya atau bahkan untuk farming gold dia akan dibiarkan bagian bawah. Dan lihat Emannya sudah mulai nge-backup ini untuk menang di objektif kali ini. Yap, 5 pemain dari Bigetron by Vitality sudah mulai berkumpul menuju ke area dari turtle-nya. Terlihat bagaimana kali ini dengan retribution dari Lyle. Berhasil bisa mendapatkan satu turtle-nya dan point kill juga karena Alfrednya hilang. Sword Eagle sendirian di paling depan tapi punya damage yang cukup besar. Akankah membawa keputusan? Artinya tidak, karena Eman yang join. Ternyata juga bisa mendapatkan satu point kill tambahan untuk Bigetron. Early game yang begitu baik. Ya, keunggulan kuantitas sih memang yang dimaksimalkan oleh pemain dari Bigetron by Fatality, tapi hasil yang mereka dapatkan ini sangat mengenyangkan. 2 poin eliminasi dan juga 1 objektif turtle. Pertemuan dengan beberapa kali di bagian bottomnya sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Kecuali memang nanti dari Erlannya bisa dapetin poin eliminasi, mungkin itulah titik balik dari Bigetron by Fatality. Jadi mereka pun harus dijaga supaya Erlan nggak bisa terlalu kaya, tapi bahkan secara leveling ini masih bisa diseimbangkan dengan baik oleh hadirnya Eman. Dan audience prediction 75% bergeser semua ke EVOS dengan satu game awal yang tadi cukup memukau ya Om Awa. Yap, setuju sih. Dan memang yang diincar dari Bigetron sendiri adalah team fight tadi untuk di objektifnya. Jadi mereka sangat fokus untuk bisa mendapatkan turtle tersebut dan mereka berhasil mendapatkannya meskipun ya sedikit lah ya. Ada kompensasi memang mereka masih bisa play out dari shield bottom antara kita.
yang terlalu banyak tertinggal juga, dan sayangnya tadi dari EVOS yang mereka belum punya damage yang memadai. Kita melihat ada 3 pemain dari Bigetron yang memang sudah low edge, yang belum bisa di-punish juga sama sekali dari EVOS. Dan kali ini untuk di Turtle yang kedua, ini akan menjadi sebuah perebutan yang bakal seru ya, karena Eman sudah mulai langsung join tim party terus-terusan ternyata, Nevin. Iya, tidak akan membiarkan space sama sekali. Area bottom lane dia dibiarkan mandiri juga. Dan kalau kita melihat dengan power rotasi kayak gini sih, ini akan sangat enak ya buat Bigetron by Vitality, karena follow up damage ini udah ada di tangan dari Nile dengan Hunter Strike-nya, dan juga dari tangan Moreno. Sementara EVOS, mereka masih harus tunggu supaya ada output damage dari Erlan. Secara keseluruhan ya, output mereka hanya mengandalkan Roundel dan juga seorang Erlan. Makanya kontes di area tertentu kali ini, apakah ini masih mau dilakukan oleh para pemain dari EVOS yang perlahan tapi pasti sudah mulai mendekat dan akan dihentikan gerakannya oleh Bigetron? Karena terkenalnya juga masih bisa dikuasai ya, karena kan nggak banyak yang bisa dilakukan sama EVOS untuk saat ini. Tapi dengan Bill Moreno cukup ada di posisi yang terekspos, tapi sayangnya kali ini Roundel belum bisa mengenai target yang diinginkan dengan adanya 1-2 Breath of the Ocean juga yang sudah mulai dibuka. Team fight yang perlu dilakukan intinya tidak akan berlanjut lebih lagi setelah EVOS mereka mengalami kesulitan nih. Objektif yang harusnya secara head to head Albert dengan Fredrin yang bisa menguasai di atas dari mungkin Assassin / Marksman ini nggak terlihat sama sekali, Om. Ya, mungkin masih belum ya, karena secara levelnya juga Fredericknya masih sama ya dengan Assassin dari lawan, jadi masih oke sebenarnya. Karena biasanya kita tahu Assassin versus Jungle ada 1 atau 2 level bisa dilakukan juga. Dan kalian untuk jalur rotasi dari Bigetron ini sudah mulai agak mengusik Erlan, karena Erlan juga tertahan. Yap, tapi ini jujur aja aku ngerasa dari EVOS mereka cukup kekurangan damage sih. Hanya ngandelin Erlan dan itu juga bener-bener by momentum. Dia lagi struggle banget semenjak dari lini lainnya juga udah mulai ke pressure. Tapi ya dari Bigetron by Vitality mereka harus memaintain lagi nih. Early game terlihat cukup oke. Tapi apakah akan ada pemanfaatan lagi nih yang bisa dilakukan sama EVOS nantinya seperti game pertama tadi, Nevin? Ya, rotasinya sepertinya memang harus sedikit dibantu ya, supaya output damage-nya bisa datang di waktu game yang lebih cepat. Apalagi pertemuan antara Erlan dan juga Eman ini lumayan keras di bagian bawah. Dan sebentar lagi akan ada beberapa follow up yang juga ikut hadir di bagian bottom lane. Dikejar, crossbow of Fang-nya terbuka, ternyata weakness point yang diincar betul-betul on point, dan bahkan dengan 1 buah outer bottom turret berhasil dihancurkan. Roundel mengganggu 2 pemain dari Bigetron, walaupun masih belum bisa dapetin point kill. Roundel selamat dengan HP yang sudah mulai sedikit juga. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana dari Bigetron yang harus kembali memaintain keunggulan mereka karena satu persatu turret demi turret dulu kita. Tapi look, hello, kalian bisa nonton nih di channel officialnya teman Emerald ID. Yang kemarin kita lagi bingung dengan jersey Bigetronnya, tapi tim Vitality sudah mulai terlihat kembali. Bagaimana Shogun menahankan dengan 2 putaran dan Leo mendapatkan kill sangat sendirian di paling depan, dan sepertinya Sodizo tidak bisa berkutik lagi. 2 pemain dari EVOS berhasil untuk dieksekusi di tangan Bigetron. Itu dia, lagi-lagi tim fight power yang begitu besar memang ada di tangan Bigetron by Vitality. Tapi yang perlu disadari, Erlan yang udah pegang 1 poin eliminasi, sekarang akan jauh lebih bebas. Sekarang secara movement speed ataupun attack speed juga sudah sangat terasa perbedaan yang lumayan signifikan. Dan nanti ketika orang main dari EVOS sudah mulai bisa melakukan team fight yang cukup besar mungkin di Lord yang pertama, ini akan jadi bahaya yang harus mulai diantisipasi oleh pemain dari Bigetron. Dan salah satu cara antisipasinya adalah mereka udah dapetin outer threat di area top lane. Mungkin satu-satunya yang harus diwaspadai dengan EVOS ya, mereka jangan sampai terkena pick off juga, karena power dari Shogun bersama dengan Eman ya, mereka bakal coba buat main pick off, dan siapapun yang kena ya harus bisa menghindar. Tapi poin plus untuk EVOS adalah red game insurance mereka, ini pasti ada bugs yang kita lihat sekarang dipergunakan dengan one-one. Sedangkan power dari Bigetron sendiri mereka menggantikan Ruby ya biasanya, tapi kali ini menggunakan Cho juga, jadi masih make sense juga karena melihat season ini bisa diproyeksikan untuk menjadi marksman nanti kita bisa late game, jadi nggak terlalu harus fokus ya untuk kita nge-backupin bagian dari gold lane. Tapi apakah memang bisa cukup powerful berhadapan dengan Warman itu yang harus kita perhatikan, karena ya kita melihat bagaimana jumping power dari si Erlan sendiri itu sudah mulai cepat ya, berarti dari wave 3-nya mungkin sudah jauh lebih cepat diselesaikan juga, karena tadi dia dapetin di bagian bawah, bahkan untuk bagian bottom juga sudah diambil dengan EVOS.
Iya, udah mulai kerasa sih bagaimana impact dari Erlan mungkin akan segera terlihat. Tapi di satu sisi, Marsha dari Moreno juga nggak kesentuh sejauh ini. Menjadi tanda bahaya kalau misalnya belum ada jawaban atas Marsha di tim fight selanjutnya. Apalagi dengan Lord yang sudah mulai hadir juga. Dan dengan Lord ini, kita akan melihat kembalinya Albert bersama Nile. Tapi dalam kondisi dua level, diunggulkan oleh seorang Nile yang tadi sempat kita singgung juga di awal. Karena ya power dari penggunaan jungle tank yang tidak sekuat dengan Houston Shade di area jungle masih ditarik ulur terlebih dahulu. Masih harus ada pencarian informasi supaya jangan ada the way of dragon dadakan yang bisa dikeluarkan oleh MA. Flashback Moreno dari belakang dan efek depan dan bahkan Ramon yang mengudara Finn yang menghilang. Erlan mendapatkan momentum tapi Erlan yang terjebak. Jungle kill dia menemukan Erlan tapi jungle masuk tempat mengeluarkan pandangan tapi intinya di depan untuk Raulnya ditarget dengan begitu baik oleh Raul dan Megatron. Mereka kehilangan poin mereka dan titik balik. EVOS kembali mereka dapatkan. Dalam waktu 2 team fight saja, tapi 1.200 gold difference sudah mulai terasa. Saat telur juga langsung menjadi milik mereka, jadi dia akan terus berguling dan bertambah lagi keunggulan yang mereka dapatkan. Tapi untuk 3 third by Vitality, ini apa yang terjadi Om di team fight tadi? Nah, mereka cukup bingung juga dan jangan lupakan itu dia tadi power dari One sendiri ketika ada weakness point pecah damage yang diberikan pastinya maksimal ya. Kita belum melihat ada Winter Crown mungkin yang dibuild dengan pemain-pemain dari Bigetron juga dan gamepack by GoPay kita menjadi debut Chow Gold Lane di MPL ID season 16. Terakhir muncul di MPL ID season 10 dipakai oleh Kabuki ya saat Aura kalah game dari tapi so far dengan Lord yang mendapatkan 3 lane push akan diupayakan oleh EVOS sekarang. Ya, dan harusnya juga ini dari Tentara tapi di target berikutnya dulu Lordnya masih berada di kubu walaupun ini masih belum menjadi Lord yang ter-enhance. Ketiga base turret yang sudah terekspos dan bahkan Holy Defense top lane sudah mulai tertrigger satu persatu dan kembali lagi Bigetron. Mereka mengandalkan Nile dan Moreno dan masalahnya dua pemain ini betul-betul ditarget oleh pemain-pemain dari EVOS terutama Raul yang tadi bisa ngedapetin nyawa dari Nile, Nevin. Ya, dan sekarang dengan Black Armor yang juga udah hadir di tangan dari Finn, mungkin bisa menjadi sedikit jawaban untuk menghindari banyaknya physical damage karena memang item position 1-1 yang sangat ditujukan untuk melakukan penetrasi. Dan dengan Wind of Nature yang juga sudah di tangan dengan 3.500 gold unggul secara individual. Nih, Erlan gimana cara menghentikannya, Om? So far kita belum melihat Winter Crown pasti ini satu-satunya jalan untuk menghentikan Erlan Winter Crown. Coba bait buat terusnya dan ya cross wolf tank Winter mungkin mereka bisa kembalikin jalannya permainan dari sana ya. Tapi kalau tidak pun kita melihat Sorizo ini unggul juga dengan 2000 gold. Jadi dua sisi kiri dan kanan ya dari EVOS itu sudah berhasil menang dari top base mereka masing-masing dan membuat akhirnya Bigetron by Vitality ini harus tertahan di area base fight. Mau keluar pun masih kalah dengan Albert dan akan lebih mudah untuk Erlan bisa memecahkan weakness point pemain-pemain dari Bigetron nantinya. Ya, dengan banyaknya momentum maker ya dari Bigetron by Vitality, mereka punya Final Flash, ada Glorious Ratu juga yang bisa dibawakan, tapi secara output damage bisa dibilang nggak terlalu continuous dengan hadirnya Farsha. Karena si single play-nya digantikan dengan fighter, aku ngerasa ini kekurangan damage yang akhirnya udah mulai terasa. Karena bagian depannya Albert dengan Fredrin ini nggak bisa sekali burst aja di tangan Farsha atau nggak bisa juga selalu mengandalkan Nile yang juga masih harus mengurus beberapa monster jungle. Tapi dari Bigetron mereka harus cari cara memisahkan pemain dari EVOS satu pemain setidaknya untuk bisa diambil terlebih dahulu, dan itu juga masih menunggu sebenarnya apa gameplay yang bisa dibawakan lebih lagi dari EVOS, terutama dengan hadirnya Hadita di dalam game kali ini. Big Off akan jadi sangat mengerikan dalam kondisi Lordnya akan terbuka nih, Wolf. Yap. Tapi karena memang juga Nile dengan jarak yang gak begitu jauh ya, jadi bakal bisa dipegang banget sama Ki, Albert, dan Sorizo. Tapi kali ini inisiasi terjadi dengan Dragon Erlan masih punya Wind of Nature dan juga Dancing Flower, bahkan dikejar lagi dan lagi. Erlan dan selamat Raul mendapatkan nyawa dari Shogun dan tim fight gak berhenti karena bakal coba dikejar. Nile masih punya French untuk mundur ke arah belakang tapi sepertinya tidak akan dikasih pulang. Nile masih bisa mundur perlahan dan kali ini Bigetron kehilangan Shogun. Ini menjadi kesempatan untuk EVOS
bisa mengamankan objektif berikutnya dengan adanya Lord yang sekarang sudah muncul. Tapi sepertinya Bigetron tidak kenal mundur, mereka masih ada di area yang cukup luar. Dan akankah ada kontes paksa nantinya, David? Wah, ini agak berat sih untuk melawan kontes paksa tanpa kehadiran dari Shogun, apalagi udah di start juga ke area Lordnya, dan sepertinya dia akan menjadi Lord yang sangat amat bebas bagi para pemain EVOS. Ya, kita menanyakan untuk kelanjutannya akan jadi seperti apa. Albert dengan Twilight Armor di tangan semakin sulit lagi untuk di bagian depan, karena tadi dari tipat yang kita lihat semuanya terdistract untuk dapetin Albert. Hanya Shogun aja yang akhirnya bisa masuk sampai ke arah Erlan, dan itu pun gagal off untuk menyumbangkan seorang one-one. Wah, dan luar biasa sih dari Erlan juga sendiri ya, responnya dia begitu melihat ada Glorious Pathway yang dibuka atau mungkin semuanya langsung menuju ke belakang kejar dia langsung mundur. Wind of Nature juga aktif di Gills di poweran di sana, dan pada akhirnya dia survive. Itu yang paling penting, kalau sampai tadi Erlan tumbang, kita mungkin tidak akan melihat skenario yang sedang dijalankan EVOS kali ini, Lev. Ya, apalagi sekarang udah mulai berjalan, lagi beberapa setup akan segera dibuka. Menunggu momentum dengan satu buah hostile play, para pemain di pos yang akan mencoba untuk ngedapetin baseline terlebih dahulu. Tapi untuk Bigetron, mereka juga tidak akan membuka sebuah defense, mereka akan fokus untuk menjaga saja dua baseline yang tersisa. Kali ini, Roundel masih bisa mendapatkan jauh dari Shogun dengan adanya pola dari Erlan, walaupun Indian Erlannya harus ter-shutdown. Harus mundur lagi dari EVOS. Upaya mereka untuk bisa menghancurkan baseline memang sudah berhasil. Tapi hilangnya Erlan tidak akan ada damage tambahan lagi dari EVOS dan membuat mereka harus mundur terlebih dahulu. Bigetron by Vitality, mereka masih bisa bertahan walaupun tersisa satu baseline dari bottom lane yang sedikit lagi pun akan bisa dihancurkan. Iya, masih ada kesempatan ya untuk kembalikan keadaan, karena sekarang pressure-nya sedikit terlepas dan Glorious Pathway masih bisa dibuka. Burst Pathway dibuka dengan pindahan dari belakang Roundel. Masih ada satu lagi dan bahkan Emon Flicker dua Dragon mengincar menuju ke arah Albert. Dan walaupun mereka ternyata juga sudah mulai cukup dengan mundur ke arah belakang dari Sorizo, Jack Kudo yang akhirnya kebuat lagi nilai waktu kepulangan pemain-pemain dari EVOS. Dan Bigetron by Vitality mereka membalaskan dengan adanya nyawa dari Albert dan juga satu outer middle turret yang akan ditabrak lagi secara akhirnya harusnya. Wah, apakah ini akan menjadi titik balik dari game kedua kita di hari ini, karena melihat pergerakan dari para pemain Bigetron by Vitality, sekarang mereka akhirnya bisa melakukan perlawanan yang seimbang. Perbedaan goal yang tadi cukup jauh sekarang udah mulai ditipisin lagi, dan Moreno dengan Divine Glaive akan memperkuat lagi bagaimana damage bisa menembus sisi frontline pemain EVOS, dan Erlan yang tersulik. Ini kayaknya jadi pengaruh yang sangat besar ya, Om. Sangat ya, kayak bahkan sampai late game pun ini Erlan tidak boleh membuat kesalahan sama sekali, dan tadi fatalnya adalah dia masuk juga sendiri dan dia yang terpanis sendiri juga, dan membuat akhirnya keunggulan EVOS yang tadi cukup besar kita lihat sudah mulai disamakan oleh Bigetron by Vitality. Meskipun memang ya ini ada dua bestar yang sudah hilang, tapi power defense ini masih ada, dan power pick off yang harus diwaspadai. Siapa yang akan mempush untuk EVOS ini akan menentukan nasib EVOS nanti ketika ada next game fight ini, terutama untuk di area Lord, karena Lord ini bisa menjadi faktor penentu apakah Bigetron by Vitality akan back on the track. Iya, apalagi memang dengan lane jauh yang harusnya bisa dipegang sama EVOS karena mereka punya super minion, ini nggak menutup kemungkinan buat Bigetron by Vitality tetap bisa all in di sekitar area Lordnya. Mereka cenderung punya area yang jauh lebih besar dengan Glorious Pathway dan juga Fighter Iceberg. Sementara dari EVOS, mereka akan mengandalkan Water of Guardian saja kalau kita ngomongin area, dan inisiasi dari hadirnya Kadita, tapi dipukul mundur sepertinya. Zoning out dari Bigetron seakan-akan berhasil mengusir para pemain dari EVOS Tower. Di take over dan now tidak mereset dari Lordnya dan akhirnya menjadi dari Bigetron untuk saat ini. Moreno men-zoning out pemain-pemain dari EVOS dan Lordnya seketika pun langsung hadir untuk bisa menjadi daya dobrak tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron, karena tadi udah kelihatan dari satu buah one-hand shocker, positioning yang reveal dari pemain-pemain EVOS ngebuat take over ini benar-benar sukses bisa dibawakan oleh Nael. Ya, sedikit terlambat juga ya untuk Water of Guardian yang ingin dibukakan. Bigetron by Vitality sekarang mereka udah keluar lagi dari jebakan yang sempat dibuka oleh pemain EVOS, dan Lordnya benar-benar ditahan ya, Om. Yap, benar-benar ditahan ya, sehingga banyak pemain yang bisa keluar juga. Dari gold kill sudah mulai memang bisa dikejar ya, karena itu sudah masuk ke late game. Differential semuanya dipegang oleh The Nile.
5.000 difference, tapi kita tahu juga dengan hero tank yang otomatis dia hanya akan bermain dengan item-item defense. Tapi tidak ada masalah selama banyak efek dari source skill dari Fredrin yang memang bisa kena pemain dari Pietro juga. Goal difference swing masuk late game belum evolve lord, jadi masih bisa ditahan seharusnya dari evolve juga. Cara power yang mereka punya, dan kalau mereka mau ngajak untuk defense mereka bisa bermain-main di area depan base. Ya, bergeser dengan mode defensif yang sekarang harus dimainkan oleh para pemain EVOS. Ini pastinya nggak akan mudah karena power clearingnya mungkin nggak se-powerful itu juga. Tapi kita akan tetap melihat dengan strategi yang akan langsung dimainkan di Gators. Apakah ini waktunya untuk mereka mendobrak masuk? Dan friendly fire of wave shotgun. Bukan target yang optimal untuk bisa langsung di-instant burst oleh Roundel. Tapi seenggaknya ini juga adalah satu pukulan mundur untuk Gators by Vitality agar tidak kembali maju ke dalam area defensif dari EVOS saat ini. Dan Eman menjalankan tugasnya untuk bisa memaksimalkan split push power dan mencicil inner threat di arah top lane. Kali ini Gators by Vitality mereka tidak kenal mundur, mereka masih punya super wave minion berikutnya dan satu akan disebutkan dari final saja konek percikan dari Gus. Shogun benar-benar mau menutup dari itu Atlas yang bukan. Nah, mendapatkan jauh dari Harper. Kalau itu masih punya immortal tapi sepertinya harus mundur terlebih dahulu dan menyisakan 3 pemain saja yang dimiliki oleh EVOS. Karena katapult terakhir akan dimaksimalkan tapi ketika EVOS masih mampu untuk bisa mengusir katapult terakhir tersebut. Ya, tanpa kehadiran Erlan dan juga Albert ini akan jadi hal yang cukup sulit, tapi akan dipaksa lagi ke bagian depan. Kamu untuk menutup apa yang dilakukan oleh seorang Moreno dan Charles sepertinya tidak akan bisa selamat lagi, Aus. Eman kembali dengan satu berdua yang dan tapi masih ada Wizard Crown. Dia ada di paling depan, Torigo memang tumbang, misalkan 2 pemain saja kini dibuatkan tapi